jadi sekretaris seperti saya bilang ini kalau seperti ini tata kelola swasta tidak pernah maju. Jadi harus kita branding, Pak. Nah, makanya saya membranding semua swasta dengan harus alih status, dari STAI menjadi Institut Agama. Ya. Itu 6 IAIN, perguruan ya. tinggi. Alhamdulillah di masa itu 6. Bulian, kemudian Penyapa Melana jadi IAI juga, kemudian Bungo, Tebo, dan Oke. jadi alih status. Di mana-mana saya sampaikan SDM harus kita tingkatkan melalui lembaga pendidikan, tapi lembaga pendidikan kapasitasnya harus kita rubah. Kemudian dosen kualifikasinya harus kita rubah, harus kita tingkatkan. Yang magister sedikit, doktor. Beasiswa kita cari banyak-banyak. Ya selama ini kampus tidak punya hubungan baik dengan Pemda, kita rawat hubungan baik. Karena memang saya hampir akrab dengan semua bupati. Selama ini kan kaku, hubungan itu tidak ada. Akhirnya saya pertemukan kampus dengan apa? Dan saya ingatkan kepada bupati pentingnya mereka membangun hubungan dengan perguruan tinggi. Karena salah satu prestasi bupati itu dilihat dari meningkat gak indeks pembangunan manusia kan. Alhamdulillah selama saya jadi sekretaris 6 kampus berubah alih status, akreditasinya kalau salah saya hitung tuh 68 C Provinsi Jambi itu meningkat akreditasinya dari C ke B. Tapi memang belum bisa nembus A, karena syarat A itu kan infrastruktur lab, kemudian kehadiran guru besar, kemudian fasilitas segala macam, manajemen pembagian keuangan harus ada. Tapi itu kan saya tidak terkejar karena saya melompat jadi WR, dilanjutkan ya. Makanya ketika jadi WR saya bilang kampus-kampus ini jangan hanya berhenti menjadi institut, harus punya mimpi menjadi universitas. Ya. Bisa saya bilang, caranya bisa. Itu. Nah, sekarang saya jadi koordinator rektor ya, rektor Sudah atau punya otomatis wewenang. menjadi koordinator kepartaian. Ini akan saya genjot semua jadi universitas, Pak. Yang potensial Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun kita genjot ini Universitas Islam. Itu bisa, Pak. Izinnya bisa saya backup. Jadi kita buat rumah besar dulu. Rumah tempat anak-anak kampung yang ini kan anak-anak kampung semua yang kuliah. Nanti sambil berjalan biar mereka membenahi diri sendiri. Asal SDM-nya kita benahi dengan manajemen, kemudian dengan apa seni ikut kegiatan-kegiatan. Saya punya mimpi nanti beberapa kampus itu akan kita bawa ke luar negeri, Pak. Mungkin ke Eropa, ke Amerika. Heri saja nanti. Kopertis itu koordinasi perguruan tinggi Swasta swasta Islam. ya, swasta Islam ya. Oke. Orang tuh harus dibangun mimpi, Pak. Mimpi untuk apa? Inovasi. Oh, ini swasta Islam ya. Berarti Abang rektor ex officio koordinator kopertis tadi ya. Karena rektor UIN itu ex officio menjadi koordinator perguruan tinggi swasta tadi, Pak. Otomatis tuh. Punya otoritas. Iya. Punya hak untuk mendorong, termasuk nampar punya hak juga. Itulah kira-kira. Nah, Tribuners, Bang Asad ini apa ya, dosen atau akademisi, sekarang rektor gitu ya, yang dikenal dekat dengan mahasiswa. Nah, mungkin bisa cerita Bang Asad, kenapa sih kok bisa dekat dengan mahasiswa? Apa karena dulu background PMII, berorganisasi, sehingga merasakan suasana mahasiswa itu seperti apa? Atau kenapa Bang? Jadi gini, kesalahan dosen yang paling mendasar itu adalah terjebak dengan pikiran-pikiran bahwa kewibawaan seorang dosen itu harus berjarak. Oke, berjarak dengan mahasiswa ya. Itu di ruangan, elitis ya. Itu pandangan salah. Jadi sebenarnya cara kita sebagai dosen adalah ikut memandu. Memandu mahasiswa, memandu moral, memandu intelektualnya. Tidak bisa kita lepas. Dengan cara memandu itu ya kita harus bergaul, mendekati, kita diskusi. Karena dulu saya jadi waktu mahasiswa itu paling senang kalau ada dosen yang mau diajak diskusi. Itu paling senang. Nah, secara psikologis
saya merasa adik-adik ini harus kita dekati, kita ajak bicara. Insya Allah tuh saya paling senang kalau dekat dengan adik, diskusi, apalagi yang punya semangat ingin maju. Terus saya dukung. Dan saya waktu jadi sekretariat Kopertais jujur, saya menyelesaikan 325 orang mahasiswa terancam DO, Pak. Terancam DO di UIN, akhirnya kita pindah ke swasta. Jangan sampai mereka mimpi orang tuanya terhenti. Diselamatkan ya. Nah itu, walaupun ukuran sukses orang itu kan belum tentu dia jadi sarjana, tapi tidak ada ukuran. Tapi ini dekat dengan mahasiswa, nggak memandang karena abang PMII, mahasiswanya PMII aja, enggak bang ya? Semua bang. Boleh tanya, jangan bukan HMI, yang GMNI, yang bisa dekat semua. Ya. Mungkin kalau ada PKI dekat juga. Oke, nah bang sekarang jadi rektor, tentu abang pasti punya visi. Nah kita ingat sebelumnya Prof. Suaidi ya, rektor sebelumnya itu punya visi yang tinggi ya, mimpi besar, lokomotif perubahan menjadikan UIN sebagai kelas internasional lah, kira-kira seperti itu. Kira-kira kalau Bang As'ad nanti apa bang kira-kira? Seperti apa? Kita tuh ada tagline namanya reservasi kebaikan dan keunggulan. Reservasi kebaikan dan keunggulan, oke. Ya itu boleh diterjemahkan. Jadi ini kan kampus itu tempat menyemai nilai-nilai kebaikan, kejujuran. Itu tugas kita untuk menuju keunggulan. Dengan pendekatan apa namanya, kita kepingin pendekatan apa? Kita beri judul tertentu karib. Bahwa ini kerabat kita semua. Oh, karib ya? Karib semua. Maka pendekatan pimpinannya tidak sifatnya komando atau top down, komando. Gitu kita menumbuhkan partisipasi para dosen dengan kapasitas keilmuannya. Kita bicara mau bawa kemana UIN ini. Tapi tetap di bawah komando rektor. Saya selalu ngomong, jangan sampai kampus tempat kita makan itu, tempat kita tidur, kita berai, kita kencingi. Marilah kita sama-sama. Kalau ada masalah, kamu sampaikan. Ngobrol ya. Dengan pendekatan karib tadi kan. Nah, makanya kita punya target, insya Allah kita akan tetap melanjutkan apa yang sudah digagaskan oleh Profesor Suaidi. Keberlanjutan itu penting. Tidak ada sebuah, apapun namanya, kesinambungan tidak ada. Dunia ilmu, dunia apapun pasti ada kesinambungan. UIN Jambi itu kesinambungan dari gagasan para pendiri sebelumnya, dari Hatib Kuzuen, berlanjut Sunan Abdullah, berlanjut lagi dengan Asep Rijaya, berlanjut lagi dengan Muhtar Latif, berlanjut lagi dengan Hadiri Hasan, berlanjut lagi dengan Suaidi, berlanjutkan saya. Kesinambungan ini harus kita jaga. Itu kan ada kaidah dalam usul fikih namanya menjaga yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Itu. Kalau yang sudah diwariskan baik ya kita jaga. Kalau yang belum baik kita sempurnakan. Kalau yang baru yang lebih baik kita ambil. Makanya gagasan kita adalah melanjutkan apa yang ada. Insya Allah, misalnya gagasan Pak Suaidi bidang kedokteran. Karena saya bagian dari itu juga kan. Bagian ikut menggagas untuk menjadi fakultas kedokteran. Insya Allah terakhir kemarin kita sudah diskusi dengan Gusmen, kita minta Gusmen langsung telepon ke Mendikbud. Sepertinya saya lihat ini kalau tidak turun petinggi, itu lambat. Ini soal fakultas kedokteran ya? Supaya definitif ya. Begitu Gusmen telepon, akhirnya tanda ini dalam sebulan 2 bulan. Kalau saya itu polanya gitu, saya lebih banyak pendekatan lobby. Lobby. Termasuk kalau bicara fakultas kedokteran ada soal pembangunan rumah sakit untuk menunjang itu. Nah, seperti apa bang? Kalau rumah sakit yang mau tidak mau, saya dari awal sudah terlibat dengan misalnya kita kepingin awalnya dengan Bupati Batanghari, kemudian dengan Gubernur Jambi, bagaimana kita
pengen membangun rumah sakit kan, karena kita punya asetnya gedung, Pak. Ya, ya. Gedung itu di sebelah gedung baru rektorat itu ada rektorat lama, tapi ternyata gedung itu tidak bisa dipakai lagi. Oke. Karena apa? Syarat rumah sakit itu amdalnya harus jauh dari gedung rektorat. Oke. Nah, kemarin kita temukan ada gedung Fakultas Syariah, itu kan lebih jauh dari rektorat. Kemungkinan itu. Kemungkinan situ, Pak. Oke. Kita kalau aset masih banyak. Jadi kedokteran. Gagasan kita kedua adalah bagaimana UIN Jambi masih kekurangan guru besar. Kita target di akhir periode nanti 60 orang. Sekarang Pak. berapa, Bang? Sekarang baru Setengahnya? 18. Oh, jauh ya, 18 orang Jauh. ya. Sebenarnya kita malu, Pak. Oke. Ternyata saya pelajari persoalan guru besar terlambat karena lemahnya treatment kepemimpinan. Kemudian lemahnya anggaran mereka terkait dengan Skopus. Makanya pada kita akan kita genjot pimpinan tetap, anggaran kita backup, dan salah satu jalan keluar kita mengundang mentor, Pak. Oke. Mentor yang akan menjadi guidance, mendorong. Makanya kita insya Allah yakin tahun 2024 ini akan lahir 13 guru besar di UIN. 16 sekarang, 16, kemudian 18. 18, target Abang 4 tahun selama jadi rektor 60. 60. 60. Oke. 60 berarti di akhir dari jabatan ya 60 total ya. semua. Karena kan ada yang pensiun sudah lagi. berapa tadi, Bang? Ada berapa? 2024 target 13. 13 ya. Oke. Itu insya Allah. Dan tugas kita yang kedua adalah ternyata dunia pendidikan itu kan bukan hanya reputasi, tapi akreditasi. Ya. Reputasi sudah diangkat oleh Pak Soedi dengan ranking dunia. Ya. Itu bagus juga, tapi akreditasi yang dibutuhkan masyarakat adalah akreditasi. Maka kita akan genjot 50% persatu, akreditasi kita tuh harus unggul semua, Pak. Unggul semua. Setiap fakultas, Bang ya. Yang prodi-prodi, ya. Prodi. Kelemahan selama ini kenapa di mana? Anggaran. Makanya kita sedang membedah anggaran. Kan selama ini anggaran di UIN itu polanya itu hampir 80% itu terpusat di rektorat. 15% dibagi ke fakultas. Apa yang bisa dibuat? Masa kelas tarbiyah itu hanya menerima uang cuma 800 juta. Mereka penyumbang terbesar di situ. Maka kita kejut. Sekarang rata-rata akreditasi masih apa, Bang? Prodi-prodi? B semua. B semua. Kita mau dorong ke A ya. Dorong A dengan dukungan anggaran yang kuat. Oke. 4 tahun berapa persen prodinya jadi A, Bang? Target kita tuh 50%. 50% minimal. Nah, cuma memang problemnya kan ini kan banyak prodi baru yang kayak arsitektur. Ya. Itu kan kita belum punya dosen yang lengkap. Kemudian kebutuhan lab lagi yang masih. Jadi nanti kita prioritas lah. Saintek yang kita prioritas untuk dikembangkan labnya, kemudian alumni, skillnya segala macam itu akan kita genjot. Makanya saya minta di bidang lembaga penyiaran mutu itu memang orang punya pengalaman yang pengalaman akreditasi. Kita minta anak-anak muda yang betul-betul kuat. Itu akan kita lihat. Dan insya Allah kita akan melakukan transformasi di UIN, termasuk digitalisasi segala macam. Nah, semua itu kita nih kan kekurangan dana nih. Satu jalan untuk menarik dana kita dibolehkan yang nama kampus BLU itu kan. Iya, BLU. Maka kita targetkan 2025 itu anggaran kita bertambah dari sektor bisnis. Sekitar 5 miliar. 5 miliar. Penambahannya, Bang ya? Penambahan. Kalau sama ini baru 1,2 miliar. 1,2 M. Maka kita tambah dengan apa? Dengan mengelola bisnis kampus. Apa, Satu, insya Allah food court. Oh, food court. Oke. Di UIN Jambi itu kan ngomong tempat jajan 20.000 mahasiswa itu kan anak gerobak gitu ya. Motor gerobak itu dari segi higienisitas kurang segala macam. Maka buat terpusat gitu satu tempat. Tempat jajan terpusat food court. Agar anak-anak mahasiswa jajan di tempat yang bersih, terpelihara segala macam. Dan kemudian kita akan Mahat nih kan sama COVID kan terbengkalai, tidak ada lagi.
kita akan mengejut seluruh mahasiswa baru harus masuk asrama. Itu rata-rata mahasiswa baru kan 3.500 sampai 4.000. Itu wajib masuk asrama. Di dalam Di lingkungan dalam, UIN. Apa Bang alasannya Bang? Harus wajib masuk alasannya asrama. penting, Pak, karena kita belajar dari UIN Malang, termasuk anak saya di Telkom. Itu pertama kan masuk semua ke asrama. Nanti mereka diajarkan tentang yang lemah ngaji, kita ngaji. Lemah adab kita ajar. Pokok kegiatan itu penuh. 1 tahun pertama Bang ya? Tahun pertama. Kedua, mereka boleh. Jadi kita anggap, selama ini kan banyak anak-anak yang ngajinya lemah. Kita harapkan nanti bukan hanya ngaji, Pak, tapi anak-anak minimal selama 1 tahun tuh hafal Quran. 1 tahun kalau kita perkirakan 5 juz hafal, Pak. 5 juz lah ya. 5 juz. Jadi sarjana UIN insya Allah ke depan minimal hafal Quran sekitar 5 juz. Termasuk dosen juga, termasuk saya juga. Harus juga. kembali kan menghafal Quran. Itu target kita. Nah, jumlah mahat kita gedung gitu tuh baru sekitar, kita lihat ruangannya hanya baru untuk kebutuhan 1.000. Makanya semua lokal-lokal yang lama tuh akan kita revitalisasi, dibuat kamar untuk tempat hunian mahasiswa. Nanti kalau ada lebih tempat kamar yang lebih, itu begitu anak keluar dari mahat, kita masukkan, silakan. Mereka tidak perlu repot nyari kos-kosan di luar, di dalam asrama ada kos. Dengan nilai yang kita anggap tarif. Nah, dari situlah cara kita meningkatkan BLU. Tapi juga BLU demi kenyamanan kepentingan mahasiswa. Dan insya Allah bulan puasa nanti kita akan launching. Bazar. Selama ini kan kalau kegiatan puasa kan terpusat di Telanai. Insya Allah ke depan kita terpusat di Mendalo, Pak. Di Mendalo. Jadi bikin bazar. Malahan kalau mau jujur, saya punya mimpi pasca itu dipindah ke Mendalo. Telanai itu kita jadikan aset untuk bisnis semua. Itu kan Telanai itu kan dijadikan aset bisnis luar biasa pendapatan, Pak. Termasuk gedung pasca. Gedung pasca itu kita kelola untuk kegiatan bisnis. Maka saya mimpi 5-6 miliar itu pasti tercapai. Yakin kita. Gitu. Nah, Bang, ini dunia sudah berubah, ada tantangan di digital. Tadi Abang udah singgung. Digital saya. Gimana Bang mengimplementasikan tantangan digital itu di kampus UIN? Apa mungkin ada prodi apa atau prodi yang sudah ada tapi perlu dikuatkan dari sisi digitalisasi, termasuk kaitan dengan kerja-kerja di rektorat UIN sendiri gitu? Ya, satu memang ini tagihan dari Jakarta. Semua proses layanan harus serba digital. Serba digital, tentu kita menyiapkan SDM. Kita akui SDM kita masih lemah, tapi kita jangan pernah putus asa. Proses digitalisasi ini, administrasi layanan harus kita lakukan. Makanya target kita ini kan di UIN Jambi itu kemampuan internet kan baru 1 mega nih. Ini insya Allah dalam tahun ini kita tekankan menjadi 4 mega minimal, 4-5 mega. Supaya mahasiswa nyaman di kampus, mereka betah di kampus. Udah lagi ngeluh, kok sinyalnya susah. Segala macamnya. Itu cara kita. Termasuk dosen banyak ngeluh, itu akan kita. Tentu ini, mengejut ini kan butuh biaya banyak. Yang kedua, insya Allah Fakultas Saintek itu akan kita kembangkan di samping sistem informasi, akan kita kembangkan dengan itu permintaan menteri termasuk juga jurusan-jurusan yang terkait dengan perkembangan dunia digital ya. Mau tidak mau kalau UIN tidak mau ketinggalan kan. Nah, tapi kita tetap melanjutkan semangat bagaimana seorang sarjana UIN di samping memang dia punya kemampuan di bidang sains, tapi juga punya pemahaman agama yang kuat. Salah satunya itu tadi, minimal anak-anak ini paham Quran, hafal Quran, paham agama. Itu yang istilahnya transintegrasi ilmu. Ahli ilmu agama tapi juga ahli sains. Ahli sains juga tapi ahli ilmu agama.
itu mimpi yang dilanjutkan oleh para pendahulu kita, termasuk Profesor Edi, akan kita lanjutkan. Amin, amin, amin. Itu, insya Allah, Oke, mudah-mudahan. Bang, spill dikit. Abang terpilih jadi rektor, kabinetnya apa sudah terbentuk atau seperti apa? Abang milih sosok yang seperti apa? Insya Allah, Mm-mm. Senin besok sudah mulai pengumuman rekrutmen. Mm-mm. Kabinet yang kita pilih adalah yang punya kompetensi, profesional, Ya. tapi tetap mampu bekerja sama Oke. dengan siapapun. Oke. Buat apa dia punya potensi profesional tapi tidak mampu bekerja sama? Karena era sekarang kan tidak mau era Ya. kolaborasi kan, Betul. era kerjasama Ya. dengan Dan abang PT. punya pengalaman kemarin tidak difungsikan, nanti abang mungkin nggak begitu ke wakil-wakil Enggak rektornya. lah, tetaplah. Oke. Tidak bisa kita kerja sendiri, tidak bisa, Nggak Pak. bisa, ya. Maka saya katakan Mm. Superman itu kan Mm. hanya ada dalam fiksi. Dalam fiksi. Yang membutuhkan super team. Betul. Tugas rektor itu bagaimana mengorganisir, menggerakkan Ya. segala macam. Dan Gusman katakan, Mm. rektor itu bukan hanya berpikir ke dalam, juga berpikir keluar. Saya minta rektor-rektor itu harus membangun relasi dengan kampus-kampus dunia. Kalau perlu bangun mimpi dengan double degree, Ya. gelar apa 2 sarjana kan. Itu, insya Allah saya tetap komitmen. Saya ini insya Allah kalau di mana saya mimpin itu pasti orang senang. Amin, amin. Kenapa? Karena kita menghargai manusia itu kepingin dihargai kan. Itulah. Dimanusiakan. Makanya selalu saya di PMI 2 periode, di Ansor 2 periode. Karena cara leadership yang selalu menghargai orang. Berdasarkan manusia itu cuma pengen dihargai lah. Duit juga, tapi yang dihargai itu yang paling utama kan. Oh ya, abang juga masih di ketua FKPT, Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme. Nah, apakah masih jalan juga atau nanti abang lepas atau seperti apa, Bang? Insya Allah saya akan ngantar sampai akhir periode. Sampai akhir periode, Bang. Malah ini kita memperkuat UIN dan FKPT kita untuk bagaimana mengurangi radikalisme. Kemudian membangun, kan program Kementerian Agama kan moderasi beragama. Ya, moderasi beragama. Membangun SDM yang moderat. Saya pikir ini positif memadukan sampai akhir jabatan nanti 2026. Oke. Kira-kira itu. Ya, ya. Terakhir, Bang, sebelum kita berpisah dengan Tribuners, ada sosok yang menginspirasi Bang Bang As'ad dalam hidup. Siapa yang menginspirasi? Sosok yang menginspirasi sampai sekarang abang menjadi rektor. Yang paling yang berkesan juga. Yang paling berkesan dia almarhum Bapak. Almarhum Bapak, oke. Bapak saya itu Ishak Haji Manan. Jadi kalau mau dibuka sejarah, Bapak saya ini tokeh itu orang kaya di Sarolangun. Oke, di Sarolangun ya. Kaya. Yang namanya dulu di Sarolangun tuh tidak ada yang tidak kenal pasti orang kaya. Tapi dalam perjalanan dia jatuh. Oh, jatuh. Itu yang kemudian abang tadi kesulitan ekonomi untuk kuliah. Tapi yang saya lihat, almarhum Bapak itu tidak pernah menyerah dengan keadaan. Dia selalu bangkit. Itulah yang menginspirasi. Kata dia, itu ingat, saat kamu jangan pernah nyerah, kamu harus melawan terus. Itu yang saya pegang. Oke. Jadi begitu. Deop kan memang saya tidak melawan terbuka, tapi saya melawan dengan dia. Saya selalu memperkuat spiritualitas. Ya. Berserah diri kepada Tuhan. Itulah saya. Itu yang abang alami ketika pemilihan kemarin, Bang ya. Nah begitu jadi rektor. Sosok yang paling saya rindukan dengan mak saya. Dengan sosok Bapak. Makanya saya begitu pulang ke Jambi, saya langsung ziarah. Karena mereka lah yang paling. Setelah pelantikan. Saya datangi kuburan. Saya berdoa dengan adik-adik dan keluarga. Ya, kepingin ketika selesai ada orang tua. Ya.
Itulah kira-kira. Di luar apa ya orang tua saya, tapi yang di luar itu ya saya orang yang sangat kagum sampai sekarang dengan Gus Dur kan, Iya. Abdurrahman itu memang menjadi tokoh Inspirasi idola, ya. tokoh idola. eh, maka ketika Gus Dur mau digulingkan oleh Iya. Bosan, saya orang di Jambi ini yang paling nantang melawan apa almarhum Muhammad Nasution Iya. yang orang tuanya Amin. Makanya warisan konflik di mana ada asesmen pasti Amin tuh ngantam. Itu warisan Iya. dari dulu Dari karena dulu. beda. Saya tuh paling tidak suka orang yang memanfaatkan organisasi untuk kepentingan pribadi. Dengan pribadi ya. Saya pun tidak suka tuh. Saya kepingin organisasi itu harus untuk kepentingan maslahat, kebaikan bersama. Itu yang penting. Ya. Jadi sosok Bapak, kemudian ada sosok Gus Dur yang menginspirasi juga ya. Menginspirasi. Baik Bang As'ad, semoga perjalanan 4 tahun ke depan lancar sebagai rektor. Mimpi-mimpi Abang untuk membuat UIN semakin adaptif terhadap dunia perkembangan digital. Kemudian mimpi Abang tadi akreditasi guru besar dan lain sebagainya. Media harus terus ngawal dengan cara mengingatkan kritik itu, karena kita ini kan kadang-kadang lupa diri itu karena selalu dipuji. Kita kepingin nih dia memberi saran dan kritik. Insya Allah saya kalau dikritik yang terbuka saya Insya Allah mudah-mudahan. Tribuners, kami sudah dapat ACC dari Pak Rektor. Kalau ada sesuatu yang bisa kami kritik, kami kritik. Tentu kritik yang proporsional, yang konstruktif Bang ya. Jangan hoax kan? Jangan hoax. Baik, terima kasih Bang As'ad atas kedatangannya ke podcast kami Mojok Tribun Jambi, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Siap. Tribuners, juga diundang siap. Siap, baik Bang. Tribuners, itu tadi podcast kita bersama Bang As'ad, dan kita doakan Bang As'ad juga lancar dalam 4 tahun ke depan menjadi rektor di UIN Jambi. Bagi Tribuners yang kuliah di UIN, nah ini rektor baru kawan-kawan ya, Tribuners. Baik, terima kasih Tribuners, bertemu lagi bersama saya di segmen-segmen lainnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.